在这里拦上正义皮开。你多了，我先把动向逼出来。Opening film, kita akan diperlihatkan dengan aksi para pasukan khusus anti narkoba internasional sedang berusaha akan menyerang para kelompok bandar yang berasal dari daerah Tiongkok. Dengan begitu terorganisirnya serangan yang dilakukan oleh pasukan khusus sehingga target pun terperangkap masuk ke dalam jebakan mereka. Kedua kubu mulai melakukan aksi saling serang, di mana pihak musuh menggunakan senapan mesin untuk melumpuhkan para lawannya. Mendapati kondisi tersebut, dua sniper asal Tiongkok mulai menyusun rencana dan mencari titik koordinat untuk melumpuhkan operator senapan mesin musuh. Setelah target berhasil dilumpuhkan, membuat jalan semakin terbuka bagi pasukan khusus lainnya untuk menyerang musuh dari jarak yang lebih dekat, kemudian lekas memojokkan mereka. Saat itu juga, kedua sniper berebut target incaran yang merupakan bos bandar dengan berbekal foto yang menunjukkan bebengetannya. 白色奔驰车 A 柱附近，我来诱敌。3、2。Sniper pertama mulai melumpuhkan musuh yang tepat berada pada radius normal untuk menembak. Sedangkan untuk sniper kedua, terlihat ada sebuah kejanggalan di mana dia seperti dengan sengaja menggagalkan tembakannya, meskipun target sudah terkunci dengan akurat. Untuk membuka jalur tembakan, sniper 1 mencoba menghancurkan mobil yang dipakai si bandar dan rekannya untuk berlindung dari serangan dan serangan terakhir tadi membuat musuh terpojok dan mencoba melarikan diri, yang hal tersebut pasti tidak akan mungkin dibiarkan lolos begitu saja oleh para pasukan khusus kita. Akan tetapi, di tengah aksi pengejarannya tersebut, muncullah dua orang pengendara motor bersenjata yang secara membabi buta menghabisi pasukan khusus di hadapan mereka. Melihat keganasan dua pengendara motor musuh membuat sniper 1 menjadi naik pitam dan tanpa berlama-lama langsung menghabisi mereka saat itu juga. Bukan hanya itu, sniper 1 terus menyerang para anggota musuh sehingga menyisakan bos bandar yang terus berlari seorang diri ketika sniper 1 hampir saja berhasil menangkap dan membalasnya. Memojokkan bos pengedar di luar ekspektasi saya, sniper 2 dengan terang-terangan mencoba menggagalkan aksinya yang entah alasannya masih belum saya ketahui. Kebusukannya terungkap saat dia berusaha akan menghabisi si sniper 1. Namun, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukannya, karena si sniper 1 merupakan salah satu anggota pasukan terbaik di dunia. Tanpa memperdulikan sniper 2 yang telah berkhianat karena kini orang tersebut telah dikepung oleh pasukan khusus lainnya,
si sniper 1 terus berfokus melakukan pengejaran terhadap bos bandar yang akhirnya berhasil ia tangkap. Berlatar di kantor biro kepolisian salah satu provinsi di Tiongkok, di mana daerah ini sudah menerapkan siaga 1 akan narkobong karena dari tahun ke tahun cukup menunjukkan lonjakan yang signifikan. Maka dari itu kepolisian pusat mengirimkan salah satu pasukan terbaiknya bernama Kim yang tadi kita lihat di adegan awal sebagai si sniper 1. Suasana di kantor ini tidaklah kaku seperti kantor-kantor instansi pemerintahan lainnya. Bahkan, sampai ada yang membawa anak mereka ke dalam kantor. Namun saya acungkan jempol di sini, karena mereka tetap disiplin bekerja terutama, melayani dan mengayomi masyarakatnya dengan sepenuh hati. Kedatangan Kim disambut hangat oleh para anggota kepolisian yang ada di sana, termasuk oleh Komandan Lee yang sudah lama menunggu kehadirannya. Saking darurat masalah narkobong di daerah tersebut, 2 jam setelah kedatangan Kim ke sana, sang komandan langsung mengadakan rapat terbatas mengenai rencana dan strategi yang akan mereka terapkan untuk sesegera mungkin dapat menangkap bos mafia narkobong yang cukup meresahkan. Pria berbaju hijau ini merupakan salah satu bandar terbesar di kota tersebut, dan dia sekarang dijadikan target utama misi penangkapan yang akan dilakukan oleh polisi. Saat sedang menaiki bis, pria berbaju hijau ini mendapat pesan dari informannya, di mana di dalam bis tersebut terdapat intel kepolisian yang sedang mengincarnya, sehingga ia akhirnya memutuskan keluar dan kabur dari tempat tersebut. Kali ini si baju hijau benar-benar dalam posisi tidak aman karena pihak kepolisian dengan sungguh-sungguh bukan omon-omon dalam hal memberantas kejahatan narkobong. Terbukti beberapa pasukan instansi itu dikerahkan demi hanya menangkap 1 orang target saja. Canggihnya sistem keamanan di sana tidak seperti di sini. Setiap tempat bahkan sampai ke ganggang pun sudah terpasang lengkap CCTV yang mempermudah petugas dalam mengintai dan mengontrol setiap sudut kota. Selincah apapun si baju hijau dalam melarikan diri, pasti akan dengan mudah ditemukan oleh Kim. Akan tetapi saat beliau akan menangkapnya, tiba-tiba muncul si pengkhianat bernama Kun. Dia adalah si sniper 2 di adegan awal, yang ternyata lebih memilih melepas ragam, amanah, dan kehormatannya demi sebuah uang dan kekuasaan dengan cara bergabung dengan mafia narkobong. Kesal karena sudah kedua kalinya si Kun telah ngehagelan atau istilah lainnya mengganggu tugas yang dilakukan olehnya. Maka Kim mengambil keputusan untuk mengejar yang lebih jauhnya, bisa menangkap Kun untuk segera diadili. Menyadari kemampuan bertarung Kim lebih baik darinya, maka si Kun memutuskan untuk melarikan diri dengan membajak mobil orang dengan seenak dewek. Bukan hanya pandai dalam melakukan adegan pergelutan, tembak-menembak, strategi perang, kedua pria ini ternyata mempunyai keahlian lain, yaitu skill mengemudi yang di luar Nurul. Adegan kejar-kejaran terus berlanjut, bahkan wedannya si Kun mengemudikan mobilnya dengan cara atret. Kalau saya yang bawa, pastilah lelewaran, saudaraku.
Curangnya di sini, Kun menggunakan pistolnya untuk mencoba mencelakai Kim, namun di sini Kim tidak kehabisan cara, yaitu dengan memecahkan kaca yang saat ini rusak dan menghalangi jalannya. Kemudian, sungguh kembali di luar Nurul, saudaraku. Mobil yang dikendarai Kun terbalik dan berputar 360 derajat tapi bisa mendarat dengan efektif, yang akhirnya bisa lolos dari kejaran Kim. Sedangkan untuk si baju hijau sendiri, sekarang dia sedang dikejar oleh perempuan. Untuk polisi Busekel, kita panggil saja Ren dengan sekuat tenaga. Dia terlihat ingin sekali bisa membekuk si baju hijau yang cukup meriwehkan dunia persilatan, dunia perhukuman. Namun sayang sekali saudaraku, pengejaran Ren harus terhenti karena beliau tertabrak oleh sebuah mobil ketika melakukan pengejaran di jalanan. Alhasil si Busekel ini sementara waktu harus dirawat di rumah sakit. Untuk memulihkan cederanya, salutnya saya di sini bukan hanya anak dan istrinya saja. Seluruh anggota kepolisian dengan solidnya hadir menjenguk demi mendoakan dan memberi dukungan semangat agar Ren segera lekas sembuh. Berpindah pada kediaman si baju hijau yang sekarang sudah berganti baju. Pada saat itu dia didatangi oleh Kun dan anak buahnya dengan maksud ingin membeli beberapa kilo barang haram yang diproduksi olehnya di pabrik tersebut. Sambil ngagor-ogot Tiwu, dia seserenteng bahkan meremehkan sosok Kun karena melihat penampilannya saja. Mana mungkin dia bisa membeli barang dengan kuantiti yang sangat banyak. Selang beberapa saat, putri mahkota, anak dari bos mafia terbesar Tiongkok bernama Ling, datang menghampiri mereka, disusul dengan salah satu asasinnya yang membrutal memberi paham nyata pada si bandar. Akhirnya si baju hijau atau kita panggil saja si bandar, satu karena telah ganti baju, dibuat bertekuk lutut di hadapan Ling, dan harga dirinya saat itu dijatuhkan serendah-rendahnya. Lebih rendah dari cecunguk yang merayap di kolong meja. Malam harinya, Kun dan teman dekatnya, kita panggil saja si Kucir, hendak akan mendatangi kembali seorang bandar narkobong dengan maksud untuk menyetok barang dan akan mengekspornya ke luar negeri. Tapi lagi dan lagi, kedatangan mereka berdua disambut dengan cara yang tidak mengenakan. Setelah berhasil menemui si bandar yang kedua, untuk menaklukkannya, yaitu harus memberi paham dengan cara kebrutalan. Mendapat ancaman dari Kun, maka si bandar 2 dengan terpaksa harus memproduksi lebih banyak, karena kalau tidak, mereka akan habis di tangan Kun dan kawan-kawan. Tak lama melintas sebuah drone ke area tersebut, yang kemudian berhasil ditembak jatuh oleh para anak buah si bandar 2. Usut punya usut drone itu adalah milik petugas kehutanan yang sedang melakukan penyemprotan yang kehilangan sinyal, sehingga menyasar ke area milik si bandar 2. Namun, ketika saya melihat Kim, di sana bisa jadi pihak kepolisian ini sedang melakukan kamuflase untuk menemukan koordinat markas musuh. Di sana Kim sudah harap-harap cemas akan keselamatan rekannya. Kim terus bersiaga tanpa lengah. Jikalau ada gerak-gerik yang mengarah pada situasi berbahaya, maka Kim akan melesatkan tembakan
untuk melindungi rekan-rekannya tersebut. Dengan cerdas, sang komandan langsung memberikan instruksi untuk melakukan misi penyisiran barang haram di tempat-tempat hiburan malam. 我们也要加强训练，提高自身战斗力，立即提供线索。 Untuk meningkatkan performa dan skill, proses latihan pun tak pernah mereka skip, karena itu merupakan salah satu syarat dalam mencapai keberhasilan misi. Dan inilah skill kehebatan Kim dalam menembak fokus. Kita akan kembali pada si baju hijau, tapi karena bajunya selalu diganti-ganti wae, maka kita panggil ulang saja beliau si Bandar 1. 太子哥， Kali ini dia kedatangan tamu yang tadi undang, yakni Kim dan Komandan Lee, yang menyamar sebagai konsumen yang sangat membutuhkan barang. Seperti biasa, si Bandar 1 ini seserenteng, karena ini memang merupakan sifatnya. Yang kemudian, saking jengkelnya Kim dengan kelakuannya orang ini, maka Kim lekas memurilitkan tangannya yang sedang terluka. 居然还带着雷子！红卫不容易，话好说，有话好说。过吧。 啥玩意儿？ Setelah kena mental karena sudah dikasih paham, akhirnya Kim dan Komandan Lee diajak ke tempat produksinya. Namun ia tak bisa memberikan banyak barang karena barangnya tersebut terlebih dahulu sudah dipesan oleh seseorang dengan kuantitas yang sangat banyak. Mendengar informasi tersebut, Komandan Lee mengambil kesempatan ini untuk mengorek informasi pemesan sehingga diketahuilah seperti yang para polisi duga pemesannya adalah Ling dan para keronconya. 快点啊！ Tanpa si Bandar 1 sadari, di luar pasukan kepolisian jalur darat dan laut sedang mulai mengepung tempat tersebut, yang pada akhirnya dia sadar setelah melihat CCTV di layar monitornya. Alhasil, Komandan Lee dan Kim ditodong senjata untuk dihabisi, tapi nah, sekarang kita akan diperlihatkan aksi petugas Ren dalam menaklukkan antek-antek si Bandar 1. Semua anak buah si Bandar 1 berhasil ditangkap oleh petugas. Namun untuk si Bandar sendiri rada-rada sulit karena dia sangat lihai dan berpengalaman dalam aksi melarikan diri. Dengan nekat Kim berdiri di tengah laju mobil musuh dengan terus melayangkan tembakan. Apakah aksi nekat Kim bisa melumpuhkan lawan ataukah dia yang celaka? Dan ya, Ren melakukan aksi heroik yang menjadi tameng untuk menyelamatkan Kim. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, nasibnya harus berakhir seperti ini. Mendapati Ren sekarat, Kim mengamuk dan berhasil menghajar habis-habisan si Bandar 1. Saking emosinya Kim, dia tidak dapat mengontrol dan hampir menghabisi si biadab ini. Namun aksi Kim berhasil dihentikan oleh sang komandan agar tidak main hakim sendiri. Dan untuk meluapkan emosinya, Kim lekas melakukan ini. Gugurnya Ren di medan juang tidak hanya menyisakan luka bagi keluarganya, akan tetapi membawa kesedihan yang mendalam bagi rekan-rekan kepolisian. Apalagi saat menyaksikan kepolosan putrinya, yang terus-menerus menanyakan di mana Ren ayahnya berada sekarang. Kenapa pengorbanan Ren begitu besar ia lakukan? Alasannya dulu ia pernah bercerita pada Kim bahwa saudara-saudaranya meninggal. Overdosis, bahkan daerah tempat tinggalnya seketika generasi mudanya hancur akibat kekejamanan Rekobong.
Jadi mulai saat itu, Ren memutuskan untuk berperang melawan barang haram tersebut. 就是保卫我们的美好生活。 Di tengah kegelapan dan celah gang sempit, Kim dan Mei berusaha keras untuk mengejar target buruan mereka. Dengan kecerdasan Mei, dia berhasil memojokkan si kucir. Tapi kemudian, ya, di saat genting Komandan Lee berhasil menyelamatkan Mei, yang nyawanya sudah di ujung tandu. 我来了，没事了啊！ Melihat Mei terluka, Komandan Lee sontak marah dan menyalahkan Kim karena tidak bisa melindunginya. Untuk kemudian, ia menampar dirinya sendiri karena telah lengah menjaga Mei. 风叔， 队长， Kenapa sesayang itukah beliau pada Mei? Dahulu ayahnya Mei merupakan atasan dari Kapten Lee yang tewas saat dalam melakukan misi. Beliau mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Komandan Lee. Maka tidak heran Komandan Lee sangat menyayangi Mei, bahkan menganggapnya sebagai anak kandung. 但我想告诉你，郝警察，我不光看着他读书， Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi Ling mendatangi Kun dengan keadaan emosi, karena dia telah menghilang dari peredaran, sehingga membuat si kucir tertangkap oleh polisi. Akan tetapi, emosinya itu tidak berlangsung lama. Ketika Kim menunjukkan stok narkobong yang berhasil ia kumpulkan, dan beginilah cara Kun mendapatkannya.中大奖了。 Esok harinya, Komandan Lee dan Kim gercep untuk memeriksa TKP tempat yang sudah diacak-acak oleh Kun, yang merupakan markas penyimpanan barang haram milik si Bandar 2. 空运和陆运都不可能。 Mengetahui bahwa narkobong dari pabrik sudah hampir didapatkan oleh para pengepul, maka polisi dengan gencar-gencarnya mengadakan razia dari mulai stasiun, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dengan menyamar menjadi seorang kurir pengantar makanan, akhirnya saya berhasil menemukan markas bus mafia wanita yakni Lingdan untuk malam harinya, tanpa menyemenya. Para petugas sudah gercep turun ke lapangan menjalankan misi mulia. Malam ini mereka gagal karena barang sudah diangkut lebih awal oleh musuh. Tapi tak putus asa sampai di situ pihak kepolisian menurunkan lebih banyak anggotanya lagi. Untuk segera bisa menangkap para mafia Lee 海边下场附近， dan satu asasinnya mendatangi bos pengedar 2 untuk melakukan komplain karena telah memberikan barang palsu yang ternyata Ling dijebak oleh rekannya sendiri, yaitu Kun, di mana barang yang asli kini dibawa olehnya. Setelah ketegangan kedua kubu terjadi, tanpa para mafia sadari, datanglah pasukan kepolisian yang kali ini bermaksud untuk membersihkan peredaran narkobong sampai ke akar-akarnya. 我也回，你快走，快走！ Kemudian, inilah kehebatan Kim. Akhirnya Bandar 2 dan para cecenguk-cecenguknya berhasil ditangkap. Namun untuk Bos Ling, dia kembali berhasil melarikan diri. Berpindah pada Kun yang untuk menghilangkan jejak dia menghabisi para anak buah yang tentunya masih terikat informasi dengan Bos Ling. Bahkan lebih sadisnya,
Si kucir temannya sendiri pun tak ayal menjadi korbannya. 可惜了，这两个兄弟没有机会去享福了。 Setelah mendekati pelabuhan untuk melarikan diri, jagoan kita yaitu Pak Kim dengan tepat waktu mampu menemukan posisi Kun. Dan ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu perang antara sniper di mana dendam masa lalu akan masing-masing mereka tuntaskan saat ini. Pertarungan mereka terus terganggu dengan kedatangan serangan Bos Ling. Maksud kedatangan Bos Ling bukan untuk membantu Kun, tapi ingin mengambil barang haram yang telah Kun curi. Tapi diketahui, karena Bos Ling menaruh rasa bahkan cinta mati terhadap si Kun, maka bos wanita ini memutuskan untuk membantunya. Dan kali ini juga harus mendapatkan kenyataan pahit untuk kedua kalinya. Dengan sangat pecundang, Kun tega meninggalkan Ling yang telah berkorban untuknya. Dan hal itu takkan dibiarkan lolos oleh Kim. Dan ini adegan epik Kim dalam upaya menangkap pelarian si Kun. Dengan insting dan di dasar perhitungan fisika yang tepat, akhirnya Kim berhasil mendarat tepat di perahu musuh untuk kemudian adegan pergelutan pun kembali terjadi. Saat Kim berhasil melumpuhkan lawan dan mengikatnya, tiba-tiba saat musuh berhasil menenggelamkan Kim ke laut, Kun menjadi besar kepala. Dan tanpa ia tahu bahwa perahunya tersebut telah dipasangi bom oleh Ling. Untuk mengantisipasi kejadian ini, lelah terus-terusan dikhianati oleh Kun. Dan kini sudah tidak ada ampun lagi baginya sehingga untung saja Kim jatuh dari perahu. Kalau tidak, ia tewas juga dia. Akhirnya bos mafia Ling berhasil ditangkap dalam keadaan rusak segalanya. Bisnis bangkrut, hati terluka, penjara menantinya. Dan ini merupakan sebuah karma. Akhir cerita, Kim merasa bahagia karena beliau mampu berkontak. Kontribusi dalam pemberantasan narkobong di daerah tersebut sekaligus mengabulkan mimpi Ren untuk mewujudkan kota yang bebas dari narkobong. Kemudian, film pun tamat.